Halo teman-teman semua, para Sunlifer dan siapapun Anda di sana yang menonton YouTube ini, terima kasih sudah membuka lagi video ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang penting ya, nanti yang akan disampaikan oleh tamu saya pada hari ini. Saya perkenalkan dulu. Namanya adalah Pak Dewa Winayo. Yeay! Ya. Ya, silakan perkenalkan diri Pak Dewa Winayo. Who are you? Oke, Pak Demo, terima kasih banyak. Iya. Oke, Pak Dewa, Pak Dewa, kan? Grogi nih, Pak Demo, grogi. terima kasih banyak ya atas undangannya nih, luar biasa. Ya, oke, teman-teman, selamat pagi. Saya akan banyak bertanya nih sama pakarnya ini. Kebetulan saya diundang, jadi saya diberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu bersama Pak Timo. Oke, Pak Timo. Iya. Itu aja, perkenalkan sebelumnya, saya dengan Pak Dewa Ketut Winaya ya, saya dari agensi director di tempatnya berkantor di SO Sanur. Ya, kira-kira begitu Pak Dewa. Silakan Pak. Iya, Pak Dewa Ketut Winayo di SO Sanur ya. Beliau ini adalah seorang yang luar biasa, berprestasi juga di Sunlife Financial dan juga setia, berani, tangguh gitu dan berprestasi. Nah, hari ini ya kita Kira-kira akan begitu. membahas tentang segmen market. Ya, ini pas banget setelah kemarin dengan Ibu Sariwati kita membahas kenapa kok bukan obligasi. Ya, kenapa sih pintar? Nah, hari ini segmen market. Oke, silakan pertanyaannya Pak Dewa. Bagaimana? Sekarang saya punya pertanyaan yang luar biasa nih Pak. Ya, karena ini yang saya dapatkan kebanyakan di lapangan. Oke lah Pak Dewa, program Bapak bagus loh. Artinya memang untuk dana pensiun pasti, seperti itu memang ini memang sebuah kepastian dan ini bukan investasi. Gitu ya, ini pasti. Kapannya itu juga berapanya pasti seperti itu. Tapi maaf nih Pak, Bapak tahu sendiri saya lagi ada kena penciutan karyawan seperti ini. Nah ini Pak Timo gimana nih Pak menyiasati ini Pak? Silakan Pak. Berarti kita bicara tentang market segment. Market segment. Si pintar ini sebenarnya untuk siapa sih gitu ya? Market segmen ini penting sekali karena kalau kita salah market segmen maka apa yang kita jual bisa tidak bermanfaat gitu loh buat si pembelinya. Seperti gini, kalau kita jualan kulkas kan harus di kota yang ada listriknya, benar nggak? Nah, tapi kalau kita misalnya pergi ke sebuah desa yang di sana di pegunungan nggak ada listriknya, nah kita jual kulkas di pegunungan yang nggak ada listriknya, kira-kira apa manfaatnya si kulkas itu? Ya, kalaupun berhasil menjual, maka paling-paling buat lemari baju aja itu nanti kulkas. Jadi tidak sesuai peruntukannya. Oh gitu Pak ya. Gitu. Sebenarnya untuk siapa sih si pintar ini gitu. Nah, kalau dari market segmen selama ini kan kita biasa mengenal ada market segmen A, B, C gitu ya Pak. Maksudnya AB adalah untuk market segmen yang disebut menengah ke atas, itu istilahnya AB. Nah, kalau BC itu menengah ke bawah gitu. Ya. Market segmen dari sisi perencanaan keuangan. Nah, itu dalam perencanaan keuangan ada dua jenis, yaitu mereka yang dalam tahap akumulasi kekayaan, ya, dan mereka yang dalam tahap pengelolaan kekayaan. Mereka yang dalam tahap akumulasi kekayaan, ya, kita jualin produk si pintar, itu kelihatannya seperti jualan kulkas di sana. Jualan kulkas di gunung, nggak ada listrik gitu. Di desa. Iya, karena produk si pintar ini setelah saya perhatikan fitur-fiturnya segala macam gitu ya, maka ini sebenarnya untuk mereka yang ada di tahap pengelolaan kekayaan.
yaitu mereka orang yang sudah mempunyai kekayaan, mempunyai aset, ya, punya aset, lalu menginginkan bagaimana aset ini supaya bisa menjadi kesejahteraan buat dirinya. Nah, orang-orang dalam tahap pengelolaan kekayaan ini, misalkan dia itu pensiunan, Pak. Dia sudah kerja keras dari muda, kemudian akhirnya dia pensiun di usia 60, dan sesudah itu dia di posisi sudah punya banyak aset. Itu. Berikutnya yang harus dilakukan adalah mengelola kekayaan. Nah, atau bisa juga janda. Seorang janda yang ditinggal mati suaminya, tapi selama mereka berkeluarga, si wanita ini dia tidak bekerja, dia hanya dia adalah ibu rumah tangga. Sesudah dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan tentunya suaminya meninggalkan dia dengan aset, juga meninggalkan aset, ya, mungkin bisa asuransi, bisa juga rumah gitu. Maka maka si janda ini dia ada dalam tahap mengelola kekayaan. Tujuannya adalah satu, mereka kekayaan yang ada sekarang yang untuk dikelola ini tidak habis seumur hidup. Karena apa? Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Kalau dia berpikir bahwa saya mau supaya habis di usia 90, nanti kalau 90 masih hidup gimana? Gitu loh. Saya mau habis di usia 100, kalau 100 masih hidup gimana? Yang kedua, bukan hanya tidak habis umur hidup, tapi yang kedua bagaimana dengan kekayaan yang dimiliki ini semua kebutuhannya bisa dipenuhi. Nah, inilah yang saya lihat bisa diberikan oleh si pintar. Si pintar ini bisa mengakomodir kedua tujuan ini, yaitu mempertahankan aset yang dimiliki seumur hidup, sambil si pintar juga bisa memberikan manfaat, ya, manfaat tahunan yang nanti kita bisa rancang sehingga jadi manfaat bulanan yang bisa dinikmati oleh si pemilik kekayaan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan seumur hidup. Itu Pak Dewa. Oke Pak. Oke Pak. Iya. Oke, ini sudah terjawab Pak. Jadi produk ini tepat jika sasarannya tepat. Iya. Ya. Nah, sasarannya dan produk ini siapa, pinter gitu. Seperti. Nah, ini Pak, ini yang saya mau tanya sebenarnya juga. Sasarannya ini siapa? Ini akan lebih mengkerucut dia jadinya Pak ya. Ini akan lebih mengkerucut Pak. Oke Pak, kalau begitu saya nanya langsung Pak. Ini kira-kira sasarannya siapa Pak? Dua tujuan mereka, yaitu asetnya tidak habis seumur hidup. Yang kedua, asetnya bisa memberikan kesejahteraan seumur hidup. Ya, mungkin Pak. Ya, mungkin lebih spesifik Pak. Ini lebih spesifik. Jadi pertanyaan saya akan langsung mengarah, kalau menurut dari cara pandang Bapak, saya sebenarnya ingin nanya, orang yang mengelola kekayaan itu, kalau bisa kita lebih kerucutkan, lebih spesifik. Itu maaf Pak, siapa kira-kira? Artinya mungkin nggak orang yang mau pensiun? Ini kan lebih spesifik dia Pak. Itu maksud saya Pak. Ya Pak, silakan Pak Timo. Ya. Orang yang mengelola kekayaan ini bisa jadi ini orang yang saat ini sudah pensiun, Pak. Sudah pensiun. Ya. Bukan orang yang ingin punya uang pensiun, bukan. Tapi orang yang sudah pensiun, sudah punya aset yang digunakan untuk pensiun. Tapi orang ini tidak tahu dia sekarang bagaimana cara mengelola kekayaannya supaya kekayaannya ini bisa bertahan sampai seumur hidup dan bisa memberikan kesejahteraan. Dan orang seperti ini banyak banget Pak di sekitar kita, banyak sekali. Banyak sekali. Dan mereka tidak tahu cara mengelola kekayaannya. Jadi orang yang sudah pensiun Pak, mereka sekarang sudah pensiun, punya banyak aset, tapi nggak punya uang.
Banyak yang gitu. Ya, karena ada pemikiran bahwa kalau ini aset dijual, maka nggak lama lagi uangnya akan habis. Dan mereka ini umumnya orang-orang yang umurnya sudah senior, umur sudah 60-an. Kalau umur sudah 60-an berarti anak-anaknya sudah dewasa. Maka anaknya ikut mencegah orang tuanya untuk jual. Anaknya akan bilang gini, untuk apa sih dijual? Bape, bape perlu apa gen ngorang ajak titiang. Nah, ini pianak supaya ngelah tipis. Orang den bape ngelih perlu apa gitu. Benar nggak? Dilarang, orang tuanya dilarang untuk menjual asetnya. Itu. Kenapa? Karena anaknya ini juga berpikir kalau itu aset itu dijual, nanti uangnya bakal habis. Gitu. Nggak jadi apa-apa. Dengan si pintar, kalau ada seseorang mau menjual asetnya, ya, aset ini bisa dikelola, Pak, di dalam si pintar sehingga akan tetap bertahan seumur hidupnya dan seumur hidup juga bisa memberikan kesejahteraan kepada pemilik kekayaan ini. Gitu. Sehingga nggak sia-sia, Pak. Kerja keras dari muda mengumpulkan aset, ya, menunda kesenangan dari muda kan, irit-irit gitu dari muda supaya punya aset. Giliran sudah punya aset, bagaimana aset ini bisa bermanfaat sehingga masa tuanya sejahtera. Itu Pak. Oke, Pak Demo, itu jawaban Bapak tadi benar-benar membuka ya, membuka jalan pikiran. Jadi luar biasa. Artinya jelas bahwa si pinter ini untuk siapa. Saya kembali ke awal tadi, Pak, marketnya siapa? Ternyata sekarang saya udah dapat jawaban, Pak. Ya, bahwa market ini sebenarnya adalah orang yang sudah pensiun dan sudah punya uang. Jadi dia tidak ragu dengan masa depannya, karena di si pintar inilah akan dikelola uang yang mereka punya untuk memenuhi kehidupan ke depan. Luar biasa Pak Dimo, terima kasih banyak ya. Inilah peran kita sekarang membawakan si pintar ini, bagaimana sehingga mereka mau menukar aset itu dengan si pintar. Asetnya yang sekarang dalam bentuk tanah kapling, mungkin punya rumah kontrakan di mana, ya, itu ditukar dengan si pintar. Berarti yang kedua punya aset tapi tidak ada uang. Ini peruntukannya si pintar ya. Iya. Saya juga punya teman seperti itu Pak. Dia banyak kok punya aset, tapi dia sering bilang nggak ada uang. Saya kayaknya iya benar memang. Karena dia bilang tanahnya di Bypass, Sanur, ada di Dalung, tapi dia bilang nggak punya uang. Ya seperti yang Pak Timo bilang tadi ya. Mungkin sayang dia jual. Luar biasa Pak. Saya udah dapat sesuatu nih. Tapi tentu masih ada pertanyaan lanjutan ini. Nanti kita bahas dalam video yang lain ya Pak ya. Kalau kita sudah ketemu orang seperti ini, punya aset tapi nggak punya uang, lalu bagaimana kita akan menjawab keberatan-keberatan mereka gitu Pak. Terima kasih Pak Timo udah ngundang saya untuk menyampaikan unek-unek dan saya udah mendapatkan jawaban seperti yang saya sampaikan tadi. Oke Pak Timo, terima kasih ya. Semoga bermanfaat video ini teman-teman semua. Nantikan video-video lanjutan kita mengenai si pintar dan bagaimana saya harap Anda semua bisa sukses bersama si pintar.